Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sandi, PPG Prajabatan Gelombang 2, tahun 2024, Universitas Negeri Manado. Halo sahabat podcast, mari kita lebih mengenal jauh tentang budaya masyarakat Minahasa atau dikenal dengan Mapalus. Pada podcast kali ini kita akan memberikan pemahaman lebih mendalam bagaimana Mapalus berfungsi sebagai sebuah sistem budaya yang integral, menghubungkan nilai-nilai sosial dengan praktik-praktik ekonomi dan sekaligus memperkuat identitas budaya Minahasa. Saya mengundang Anda untuk bergabung bersama saya dan menggali tradisi yang kaya ini yang dapat memahami konteks tersebut dalam relevansi budaya modern kita saat ini. Mari kita memulai perjalanan kita serta mengenal dan mengisi pemahaman kita tentang budaya Mapalus di Sulawesi Utara. Apa itu Mapalus? Bagaimana tradisi ini membentuk serta menginspirasi kehidupan masyarakat Minahasa dari generasi ke generasi? Suku Minahasa merupakan sekelompok suku etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa bagian utara Pulau Sulawesi di Indonesia. Wilayah administratif bermukimnya orang Minahasa adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Suku Minahasa merupakan suku yang besar yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Minahasa terdiri dari beberapa anak suku, yakni Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tolour, Tonsawang, Ponosakan, Pasang, Bantik, dan Siau. Masing-masing anak suku ini mempunyai wilayah mereka sendiri dan memiliki ciri khas bahasa yang berbeda-beda. Untuk bahasa suku Bantik dan Siau, ada beberapa macam versi. Ada yang mengatakan bahwa mereka bukan dari Minahasa. Minahasa tidak terbentuk dari kerajaan, namun hanyalah pemimpin yang terpilih sebagai yang terkuat. Dari banyaknya cerita awal mula suku Minahasa, semua menceritakan Sar Lumimuot. Sar bagi semua anak suku Minahasa mempercayai leluhur awal mereka Yakniar dan Lumimuot. Budaya Mapalus adalah sebuah konsep yang mendalam dan merupakan filosofi bagi kehidupan masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Menurut Dr. Kaunang S.U.S. Hum, seorang sejarawan dan budayawan, menerangkan bahwa budaya Mapalus merupakan sistem kerjasama atau gotong royong yang luas. Secara etimologis, budaya Mapalus merupakan bahasa Minahasa yakni kata ma dan kata palus. Kata ma dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas kegiatan, dan palus adalah istilah dari Melayu Manado, yaitu muman area, ada baku saling akang, ada bantu akang yakni membantu dalam bentuk tenaga. Tradisi budaya Mapalus ini telah
ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Minahasa dan terus diwariskan turun-temurun. Sistem ini memerankan kebudayaan yang kuat dan untuk memastikan kesejahteraan bersama. Istilah gotong royong mencerminkan salah satu aspek dari sistem nilai budaya yang dikenal, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mapalus dianggap sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Mapalus mencakup berbagai bentuk bantuan dalam berbagai kegiatan, terutama dalam pertanian, pembangunan rumah, pelaksanaan pesta, peristiwa berkabung, bahkan pengumpulan uang tunai melalui arisan bagi anggota masyarakat. Kerja bakti dapat dibedakan menjadi dua jenis di Minahasa. Yang pertama, partisipasi bersama dalam proyek yang muncul dari inisiatif atau swadaya komunitas itu sendiri. Yang kedua adalah partisipasi bersama dalam proyek yang diinisiatif dari pihak luar. Aktivitas gotong royong lainnya yang dikenal sebagai sumawang. Sumawang melibatkan kegiatan kolaboratif tanpa kewajiban yang dilakukan sebagai wujud kesadaran masyarakat untuk menjalankan kegiatan sosial terhadap figur yang dianggap berpengaruh di desa, seperti hukum tua atau kepala desa, guru, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Sistem kerjasama saling membantu dalam komunitas Minahasa dikenal sebagai Mapalus. Dalam lingkup Mapalus, tidak ada perbedaan kedudukan atau status antar individu, karena setiap warga dianggap sama. Ketika ada proyek pembangunan di desa, tanggung jawab dibagi secara bersama-sama tanpa suatu paksaan. Gaya hidup orang Minahasa dalam melaksanakan Mapalus didasarkan pada kemauan dan sukarela, kebahagiaan sebagai ekspresi kasih terhadap sesama manusia, tanpa memandang status sosial mereka, pendidikan, suku, agama, ras, atau golongan. Beberapa jenis-jenis Mapalus yaitu Mapalus pertanian, Mapalus pembangunan, Mapalus sosial, Mapalus keamanan, Mapalus ekonomi, dan Mapalus pendidikan. Mapalus di sektor pertanian merupakan bentuk kolaborasi antara anggota Mapalus dalam melaksanakan pekerjaan pertanian, seperti membersihkan dan mengolah lahan secara bergantian. Di dalam komunitas petani Minahasa, Mapalus di bidang pertanian sering dilakukan ketika mereka hendak membuka hutan atau membersihkan tanah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, seperti perladangan atau persawahan. Selain itu, kegiatan Mapalus juga diterapkan saat mendekati musim panen hingga pasca panen. Karena tuntutan lahan pertanian yang besar, diperlukan tenaga kerja yang melibatkan banyak orang dengan kerja keras. Tugas ini tidak dapat diselesaikan dalam sehari, bahkan memerlukan waktu sehari atau berbulan-bulan. Contohnya, ketika hendak membuka hutan, banyak individu dan dengan sukarela bekerja bersama tanpa mengharapkan imbalan, melakukan penebangan pohon dan merubah lahan hutan menjadi lahan pertanian. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian demi kepentingan bersama kelompok yang terlibat dalam upaya Mapalus di hutan tersebut. Contoh lain dari Mapalus pertanian yaitu mengumpulkan hasil pertanian lainnya seperti memetik buah cengkeh dan buah kelapa. Pohon cengkeh memiliki kontur yang khas dan spesifik sehingga tidak mudah untuk dipanjat oleh kebanyakan orang.
Perubahan pergeseran dan penurunan dapat diamati dalam beberapa aspek yang mengakibatkan Mapalus turun secara turun-temurun di Minahasa. Jumlah anggota mengalami penurunan tidak sebanyak anggota Mapalus pertanian pada masa lalu. Durasi pelaksanaan berkurang, terjadi penurunan dalam durasi waktu kerja. Disiplin kerja menurun, serta pergeseran waktu bermapalus menjadi lebih siang. Tingkat profesionalisme anggota dalam pertanian juga mengalami penurunan. Misalnya, generasi muda tidak memiliki keahlian seprofesional orang tua mereka dalam bermapalus pertanian. Mapalus di bidang perikanan. Mayoritas penduduk Minahasa memilih profesi sebagai nelayan, baik di danau maupun di laut. Dalam menjalankan mata pencaharian mereka tidak bisa lepas dari sistem Mapalus. Mapalus ini menciptakan kolaborasi di antara para nelayan, terutama mereka yang tinggal di pesisir pantai dan sekitar danau. Beberapa daerah pesisir dihuni oleh sebagian besar nelayan termasuk Pantai Amurang dan Pantai Tondano. Di sepanjang pantai inilah mereka bersatu dalam menerapkan sistem Mapalus. Meskipun demikian, prinsip kerjasama tetap ada dengan membagi hasil secara merata. Para nelayan melaut bersama untuk saling membantu. Hasil tangkapan dibagi rata di antara semua anggota perahu, termasuk membantu dalam proses pengangkatan pukat dan pengelolaan ikan setelah mencapai daratan. Tujuannya yaitu untuk menangkap ikan secara gotong royong dan saling membantu guna mencapai hasil tangkapan yang maksimal. Dengan capai hasil tangkapan yang optimal, diharapkan taraf hidup mereka juga meningkat. Selain itu, kondisi mata pencarian mereka menuntut kerjasama dalam bekerja, karena sulit bagi setiap individu bekerja sendiri sebagai nelayan jika ingin mencapai hasil yang optimal. Dengan menggunakan peralatan yang telah ditetapkan dan dibawa oleh anggota kelompok seperti pukat, lampu, dan jala, mereka berangkat melaut menggunakan perahu motor. Tidak menutup kemungkinan jika ada perahu dayung, mereka akan lebih menggunakannya sejauh kapasitas yang dimilikinya, tetapi dengan jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan perahu motor. Dalam jangka waktu tersebut, dengan persediaan makanan dan minuman yang memadai, mereka berhasil menjalani kehidupan laut dengan cermat. Di lingkup peralatan yang serupa, kegiatan tersebut juga terjadi di danau. Namun, tantangan alamnya lebih ringan dibandingkan dengan kehidupan di laut. Kegiatan di danau ini bahkan menjadi lebih mudah dilakukan jika ikan yang ditangkap berasal dari karamba, struktur yang sengaja dibuat di tempat-tempat tertentu di danau oleh nelayan untuk menjadi lokasi pembiakan ikan. Dalam pembuatan karamba ada ketentuan dan konvensi yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, satu karamba dibuat oleh 10 orang, dan ketika musim panen tiba, hasil tangkapan ikan dalam karamba dibagi rata di antara 10 pembuatnya. Pembagi hasil ini bervariasi tergantung pada kelompok pembuat karamba. Jumlah anggota pembuat karamba pun bervariatif. Semakin sedikit anggota, semakin besar hasil panen ikan yang mereka dapatkan. Mapalus upacara pesta. Jenis mapalus ini yaitu syukuran. Dibangunnya rumah baru dan ada jamuan ucapan syukur yang dalam istilah setempat disebut rumah ges. Dalam pesta ini disediakan makan dan minum bersama. Makanan dan minuman disediakan keluarga sebagai jamuan kepada para tamu. Dalam hal penyediaan pesta demikian, diperlukan bantuan anggota Mapalus. Pesta-pesta jenis inilah yang biasanya memerlukan Mapalus. Tujuannya yaitu yang sejalan dengan esensi Mapalus untuk membentuk rasa kekeluargaan, kebersamaan,
dan semangat gotong royong dalam rangka pesta. Salah satu tujuan lainnya adalah untuk membantu meringankan beban kebutuhan penyelenggara pesta. Dengan dukungan Mapalus, kebutuhan pesta yang besar dan mahal dapat diatasi. Tujuan penting lainnya yaitu menciptakan suasana meriah dalam pesta dengan melibatkan banyak orang. Kemeriahan ini dianggap sangat krusial karena kegagalan pesta dapat disebabkan oleh ketidakadaan suasana yang bersemangat. Mapalus penggunaan uang. Mapalus penggunaan uang dibagi menjadi dua kategori, yaitu Mapalus kecil dan Mapalus besar. Mapalus besar melibatkan sejumlah anggota yang banyak, contohnya warga sekampung yang bisa mencapai 50 orang. Sementara Mapalus kecil melibatkan anggota lebih sedikit seperti 20-30 orang. Besar kecilnya Mapalus tergantung pada minat anggota yang bersedia bergabung. Tujuannya, dana Mapalus diadakan dalam penggunaan dana sebagai berikut. Pertama, melalui dana tersebut mereka mengumpulkan sumber pendanaan. Dana ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pengolahan lahan pertanian, penambahan peralatan nelayan, modal usaha pembangunan atau renovasi rumah, pembiayaan pendidikan anak, dan lain sebagainya. Kedua, Mapalus di sektor ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan bagi mereka yang menghadapi, sehingga beban tersebut dapat berkurang bagi setiap individu berkat bantuan dari kelompok ini. Ketentuan dari pelaksanaannya. Pertama, persyaratan pengadaan sejumlah uang yang menjadi syarat utama pelaksanaan Mapalus. Besaran tersebut berkisar 5.000 hingga 50.000. Faktor penyebab perubahan Mapalus dan keadaannya dewasa ini. Faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah faktor eksternal dan internal. Perubahan muncul sebagai respon terhadap perkembangan dan transformasi masyarakat serta dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam sistem Mapalus itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks Mapalus, kerjasama dinamis antar anggota menjadi kunci. Dinamika ini sangat bergantung pada perubahan dan pergeseran dalam perkembangan waktu Mapalus. Faktor eksternal yang berasal dari luar sistem Mapalus dan faktor internal yang terkait dengan aspek-aspek dalam sistem itu sendiri saling berinteraksi dan mempengaruhi perubahan dalam sistem Mapalus Minahasa. Pelestarian Mapalus dalam usaha pengembangan kebudayaan nasional. Jika kita melihat dampak dari terjadinya proses akulturasi mengakibatkan perubahan dalam penyelenggaraan Mapalus. Sementara itu, juga ada pandangan bahwa Mapalus perlu dipertahankan karena berbagai aspek positifnya. Terjadi dua realitas yang berbeda. Dengan tetap menghormati dan menerima adanya akulturasi, Mapalus juga perlu dijaga keberlanjutannya. Masalah utamanya adalah Mapalus merupakan manifestasi yang paling konkret dari makna sejati dari Si Tou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia dilahirkan untuk mendukung hidup manusia lainnya. Prinsip ini tidak hanya terlihat dari sifat sosial budayanya dalam pelaksanaan Mapalus sebagai warisan adat masyarakat Minahasa, tetapi juga ada 5 prinsip Mapalus, yaitu kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, kerjasama, sikap religius, dan rasa persatuan dan kesatuan. Pengembangan dari prinsip atau asas pelaksanaan melibatkan gotong royong, keterbukaan, disiplin kelompok, kerjasama, serta manfaat dan hasil yang akan diperoleh. Pelestarian Mapalus memiliki tujuan lain, yaitu terciptanya nilai kekeluargaan yang tinggi, terwujudnya nilai persatuan dan kesatuan yang tinggi, kemudian tingginya nilai persatuan, keempat tingginya nilai gotong royong, kelima tingginya nilai musyawarah dan mufakat, keenam timbulnya sikap terbuka antara anggota menjadi krusial, selanjutnya tumbuhnya rasa syukur kepada Tuhan menjadi lebih mendalam,
Kedelapan, nilai kedisiplinan tumbuh pada mereka. Selanjutnya, mencapai efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dengan melihat sejumlah aspek positif dari pelaksanaan Mapalus, penting untuk melestarikan sistem ini. Tindakan pelestarian ini juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan nasional, yakni kebudayaan bangsa yang muncul sebagai hasil usaha kolektif rakyat Indonesia. Dalam konteks budaya nasional, Mapalus menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia, khususnya budaya daerah Minahasa. Terkait hal ini, Budi Santoso 1993 menjelaskan bahwa kebudayaan nasional yang akan dikembangkan harus mencerminkan makna kebudayaan sesuai dengan penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan tersebut, disebutkan arah tujuan pengembangan kebudayaan nasional sebagai berikut. Budaya nasional hendak dikembangkan harus merupakan hasil nyata dari upaya dan partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas. Sesuai dengan penjelasan pasal ini, Mapalus layak dilestarikan dalam konteks pengembangan budaya nasional. Hal ini didasarkan pada pertama, Mapalus adalah hasil dari upaya partisipasi aktif masyarakat Minahasa yang didasarkan pada prinsip gotong royong dan tolong menolong. Kedua, kebudayaan nasional adalah hasil dari penyatuan berbagai kekayaan budaya daerah dan menciptakan konfigurasi budaya bangsa. Yang terakhir yaitu pengembangan kebudayaan nasional harus menuju ke arah peningkatan norma-norma yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan merujuk pada penjelasan pasal tersebut, Mapalus yang membawa nilai-nilai positif dalam menyatukan anggota masyarakat dalam kerja sama kolektif sejalan dengan agenda pengembangan kebudayaan nasional. Mari kita turut menjaga dan melestarikan budaya Mapalus ini, sehingga nilai kebersamaan dan nilai gotong royong yang telah dijaga oleh masyarakat dapat terus hidup dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Minahasa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye bye sahabat podcast.